Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang saya percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan kesegaran rohani bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini secara khusus saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki atau menginginkan supaya kita dalam hidup ini terus-menerus berbuat baik. Dengan kata lain, jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita jemu-jemu, jangan pernah kita bosan-bosan dalam berbuat baik. Tetapi ada hal yang perlu saya tegaskan kepada kita saat ini. Karena ini merupakan pembeda antara kekristenan dengan keyakinan lain. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Sekali lagi saya tegaskan ini. Saudara dan saya berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi karena sudah selamat. Berbuat baik itu sebenarnya merupakan buah iman, buah keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, dan buah dari pertobatan. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau seseorang yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka Alkitab berkata, kesalehan manusia, perbuatan manusia, kekudusan manusia, kebenaran manusia, semuanya itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dalam istilah Alkitab telah mengalami kelahiran baru, maka benih ilahi, benih yang kudus, benih yang suci itu telah tertancap dan tertanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam hidup kita, sehingga kita dimungkinkan dan dimampukan untuk berbuat baik, dan perbuatan baik itu perbuatan yang bernilai, bermutu, berkualitas di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik, saya ulangi kembali penekanan ini, bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Dan berbuat baik adalah buah dari iman yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Buah dari keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan buah dari pertobatan, bermetanoia, berbalik dari perhambaan perbudakan dosa
dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini perkataan yang sangat tegas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak berbuat baik, tidak berbuah, maka hal itu bisa memberikan indikasi dan petunjuk bahwa kita tidak benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Tidak benar-benar mengalami pertumbuhan dan pendewasaan dalam Kristus. Kenapa? Alkitab berkata dengan tegas, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak mungkin dalam waktu yang sama, kita ini berkata kita orang yang sudah mengalami kelahiran baru, sudah dilepaskan dari belenggu perhambaan perbudakan dosa, sekaligus kita diangkat menjadi hamba kebenaran, dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Tidak mungkin kita tidak berbuat baik. Tetapi kualitas dari perbuatan baik kita akan semakin disempurnakan, semakin indah, hidup kita menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi sesama, dan hidup kita berbau harum yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Ayat ini jelas berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini tegas, Bapak Ibu Saudara. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Hal ini menunjukkan kepada kita ada satu tuntutan, kerinduan, keinginan Tuhan. Bagaimana dalam sisa hidup yang Tuhan beri, kita wajib hukumnya berbuat baik. Tetapi tolong diingat, berbuat baik bukan supaya kita selamat, tetapi sebagai bukti, garansi, jaminan bahwa kita sudah mengalami keselamatan. Ada buah yang terlihat, dicicipi, dinikmati oleh orang lain, dan juga dinikmati oleh Tuhan. Tuhan menjadi mengenal kita sedemikian dekat, sedemikian indah, spesial dan luar biasa, karena kita menunjukkan buah-buah pertobatan kita. Apa yang terjadi jika kita tidak berbuah, jika kita tidak berbuat baik? Saya mau sampaikan kembali dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Dikatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan sebuah ilustrasi. Yesus tidak hanya sedangkal semiskin berbicara tentang pohon, tapi ini gambaran dari umat Israel, umat Allah. Jikalau mereka tidak berbuah, maka ada di sini indikasi petunjuk, tebanglah pohon ini. Percuma dia hidup, terus menikmati sari-sari, tanda petik, makanan dari tanah. Dia digemburkan, dipupuk, disuburkan sedemikian rupa, tapi tetap tidak menghasilkan buah. Ini gambaran bagaimana kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan terus kita nikmati dan alami dalam hidup ini. Tapi kita sendiri tidak berbuah, tidak melakukan perbuatan baik.
Kita tidak menghasilkan apa-apa yang bermanfaat bagi sesama dan yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Ada orang-orang di luar sana berkata begini, orang Kristen kan enak banget. Kenapa? Karena kalau sudah percaya beriman itu sudah selamat, tidak perlu lagi berbuat baik, mau berbuat dosa, mau korupsi, mau tidak jujur, dan lain sebagainya, nggak apa-apa katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, itu konsep yang keliru. Kalau memang ada keyakinan di luar sana yang punya pendapat, mari kita berbuat baik, mari kita beramal, mari kita melakukan hal-hal yang baik supaya kita selamat. Itu adalah keyakinanmu. Jangan paksakan keputusan, kesimpulan keyakinanmu menjadi keyakinan orang-orang Kristen. Orang Kristen tidak punya keyakinan demikian. Orang Kristen berbuat baik bukan supaya selamat. Saya perlu berulang-ulang menyampaikan ini. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menunjukkan buah-buah pertobatannya. Ada bukti yang jelas. Hal inilah nanti yang diibaratkan oleh Yakobus, surat Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau saudara dan saya, kita semua berkata, kita ini punya iman, kita ini punya keyakinan, punya kepercayaan, tapi tidak ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai bukti dari iman yang menyelamatkan, iman yang bertumbuh, iman yang dinamis, iman yang benar, maka itu adalah omong kosong. Iman yang benar pasti terbukti dan terlihat dari perbuatan-perbuatan yang benar. Saudara dikasih Tuhan, di dalam bacaan kita ini barusan dikatakan ada seseorang yang datang, dia lihat kebun anggurnya. Dia lihat pohon aranya di dalam kebun anggurnya. Ternyata tidak ada buahnya. Setelah berlalu 3 tahun, dilihat lagi, dikoreksi lagi, tidak ada buahnya. Sudah tebanglah pohon ini, percuma dia hidup di tanah ini. Tapi ada pengurus yang berkata, tolonglah Tuhan, berikan kesempatan beberapa waktu lagi. Tetapi kalau tahun depan tidak ada, tebanglah. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak berbuah, saya mau kasih tahu, Tuhan akan tunjukkan dan buktikan bahwa kita tidak benar menjadi orang yang sungguh beriman, percaya kepada Tuhan. Tidak boleh kita jemu-jemu berbuat baik. Tidak boleh kita bosan-bosan berbuat baik. Tapi biarlah kita rajin berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik. Amin, saudaraku.